Amalannya campur-campur tuh, ada Islamnya di situ, ada animisme, dinamismenya di situ. Makanya dengan cepat kita adakan ini, harapan kita apa? Generasi kita terbentengi, sekolah kita terbentengi. Tuh, jadi yang norma adat ini kalau tidak hati-hati dia juga bisa menentang sunatullah. Itu salah satunya pesta di pinggir jalan, di rumah di pinggir jalan, orang tidak bisa jalan. Nah, silakan. Sudah izin ke RT RW katanya. Sudah izin ke RT RW, tetap saja itu kan adat itu. Ada adat yang adat itu fitrah kita bisa mengakui itu benar atau salah. Makanya diingatkan kita, wa in tuti aktsara man fil ard yudillukan sabilillah. Jika sekiranya kamu ikut-ikutan di muka bumi ini, yudillukan sabilillah, kamu bakalan sesat. Ustaz ini ikut pula lah itu yang di rumah tuh Ustaz kondang juga tuh, Masya Allah, orang beragama juga kadang-kadang. Makanya ikutlah orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. Itu kuncinya. Ada lagi norma agama, ini yang kita harapkan. Apa itu norma agama? Kok udah baca lah. Norma agama adalah aturan atau ketentuan yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak ilahi. Ya. Norma ini bersifat sakral dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ya. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya: 1. Bersumber dari kitab suci dan ajaran agama. Ya. 2. Bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Ya. 3. Menekankan perbedaan antara benar dan salah secara moral. Iya. Dia menekankan benar salah. Kalau salah ya tinggalkan. Termasuk poligami itu, kalau kita anggap salah ya tinggalkan. Stres kemarin itu santri-santri di Sendayan dua, sampai-sampai Pak bilang, Ardah kau tipek aja lah yang satu nih ayat surat Nisa 4 ayat 3 nih. Oh tidak begitu Pak, pokoknya jangan kita bahas lagi. Itu maunya yang enak kita aja tuh, betul? Nggak boleh yang enak kita aja. Bapak sudah membuktikan bahwanya sinyal Allah itu luar biasa. Coba bayangkan, kalau tidak ada solusi itu, yakinlah di mana-mana maksiat semakin menjadi-jadi. Wanita berlebih sekarang. Apalagi di Amerika wanita ada lebih. Iya. Di Eropa ada apalagi. Di Jerman dia butuh laki-laki, makanya yang nganggur pergilah ke Jerman. Ya kan? Dapat kerja, dapat istri, kan mantap juga tuh. Saya udah tuh di sini aja lah, udah 3, yang keempat lagi. Ya memang bahwa ayat itu solusi. Baru kita rasakan kalau kita memang memahami ayat itu tidak hanya sebatas membaca dan mendengarnya aja. Kita coba dulu. Setuju Pak? Oh setuju mana? Yang nggak setuju Ibu, ya Bu. Kenapa? Karena ayat itu sifatnya Bu darurat. Kalaulah tidak ada ayat itu Bu, yakinlah dunia ini bakalan mudah sekali hancurnya. Kenapa? Banyak maksiat. Iya. Udah ada batasannya masih berani orang, apalagi tidak ada batasannya. Sekarang kita masuk ke norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang dibuat oleh lembaga resmi negara yang bersifat mengikat serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Ya. Norma ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, ciri-cirinya. Ciri-ciri norma hukum: 1. Ya terus lah. Dibuat oleh lembaga resmi seperti pemerintah, DPR, dan lembaga peradilan. Stop dulu. Itu ciri-cirinya. Makanya jangan sampai kita tidak memilih saudara-saudara kita yang beragama, rugi kita. Pemilu tuh nggak ada untungnya, beruntung. Ini besok misalnya Ustaz Ilham calon kan, pilih dia. Kenapa? Karena dia yang membuat aturan nanti. Nih, kenapa kita sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa? Karena salah pilih. Dipilih orang yang punya ijazah palsu. Ya itu yang terjadi. Udah dilegalkan mulai polisi nggak bisa itu. Polisi nggak bisa menetapkan itu.
aslinya nih. Iya, dia memang asli yang beli, tapi dia tidak pernah belajar. Makanya kamu harus belajar nih mualimin. Paham tuh? Belajarlah dapat ijazah. Bersifat tertulis, ya kan? Yang membuat itu siapa? Maka di Pekanbaru sekarang sedang semangatnya itu orang cari-cari siapa yang bakalan duduk di dewannya, di lembaga eksekutifnya, wali kotanya. Begitu juga kita di Bangkinang nih, siapa yang duduk sebagai bupatinya, wakil bupatinya. Mudah-mudahan di sini besok lahir generasi hebat. Amin. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena dia membuat kebijakan, membuat keputusan dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikutnya, cirinya Pak. Ciri yang kedua yaitu bersifat tertulis dan formal dan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Ya, terus. Dia mengikat secara umum bagi semua warga negara. Nah, terus. Dilengkapi dengan sanksi yang jelas dan tegas, bisa berupa denda, penjara atau hukuman lainnya. Ya. Dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan hakim. Ya. Cuman polisinya bermasalah sekarang kan? Kita sebut dengan partai coklat kan? Nah, itu yang menguasai negeri ini. Sebenarnya itu tidak normal negaranya. Yang menguasai negara itu harus eksekutif. Siapa? Presiden. Presidennya nipu pula. Yang menguasai negeri siapa selain eksekutif? Ya diawasi oleh legislatif. Rupanya legislatifnya udah kayak anu pula, suap pula. Sogok. Lengkaplah kehancurannya. Makanya ke depannya kita berharap norma hukum itu memang dibuat oleh orang-orang yang tahu dengan hukum, ya kan? Tahu dengan agama. Kenapa? Karena agama itu tidak mungkin mengajarkan yang salah-salah. Tuh, berikut. Kesimpulannya, 5 hal yang mempengaruhi kerangka berpikir itu. 1, keluarga. Kalau keluarganya baik, anaknya bakalan baik. Betul? Apa yang dibilang tadi yang memprotes tadi, Pak, bagaimana lingkungan? Keluarga itu akan mengantarkan dirinya, anak-anaknya, keturunannya kepada lingkungan yang baik-baik. Tapi kalau keluarganya hebat, tidak mengantarkan ke lingkungan yang baik-baik, tidak jadi juga anaknya. Termasuk beruntunglah kamu hari ini. Mudah-mudahan sampai seterusnya diantar ke tempat yang baik. Pesantren apa namanya? Mualimin. Mualimin. Mbak semangat. Mualimin. Mualimin. Jangan jaya, jangan dunia. Mualimin. Men dunia lah kalian semuanya nanti. Pulang nanti ketemu dengan Ustaz Beradi udah gini-gini. Belum lagi gini-gini udah datang murid dari Irlandia ke rumah. Alhamdulillah. Rupanya Irlandia itu memang mutu pendidikannya tuh luar biasa. Orang rajin belajar, samalah dengan mualimin tiba-tiba kan. Dibur orang dia belajar kan. Di Irlandia kayak gitu. S2 murid Bapak tuh Irlandia, S1-nya ITS Surabaya, S3-nya Inggris, kimia. Santunnya dengan sekolahnya, santunnya dengan gurunya luar biasa. Mudah-mudahan lahir generasi-generasi hebat di mualimin yang seperti itu. Amin. Jadi dari keluarga itu sangat menentukan sekali. Makanya kamu pulang nanti, ciptakan hal-hal yang bagus dari pesantren ini, kamu kembangkan di rumah. Papamu yang tak sholat, ingatkan, Pak, sholat Pak. Kenapa? Babi sholat Pak. Pasti dia bangga. Bapak ketemu dengan orang tua kayak gitu, dia jualan obat. Obat naik di mobilnya, saya bangga Ustaz. Apa bangganya? Anak saya pagi-pagi membangunkan saya sholat. Tapi dia tidak bilang papanya babi. Dia bilang, Papa sholat Pak. Kan hebat juga tuh kan. Kalau bisa nyanyi sedikit. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang, amal ibadah yang dibawa mati, harta dan benda dibagi orang. Yang dibawa mati itu kan amal ibadah. Diciptakan itu di rumah. Berikutnya apa lagi? Lingkungan. Kalau ada lingkungan kita yang bagus, bergaullah di lingkungan yang bagus itu.
Pulang kita jangan sampai lingkungannya yang lingkungan tidak bagus. Contohnya yang suka main HP. Belum masanya kita ber-HP ria tuh. Walaupun kamu generasi alfa namanya, tapi belum masanya. Gen Z. Walaupun ya kamu punya kesempatan itu, tapi jangan kamu manfaatkan, itu rugi kamu. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak mungkin kamu pikirkan atau terpikirkan jadinya. Apalagi pilihan-pilihannya yang aneh-aneh tuh. Itulah yang memutuskan saraf-saraf. Itulah yang membuat sekarang banyak murid-murid kayak ini hilang. Di balik umur tuh hilang tuh. Umurnya baru entah 16 atau 17 tahun hilang. Di Medan hilang juga kemarin. Gara-gara me-WA orang-orang yang tak dikenal. Hati-hati. Lingkungan. Hati-hati. Apalagi sekarang IA ya. Itu dia sampai ke suara kita. Siapa yang kita kenal dimiripkannya. Akhirnya kita kayak dihipnotis. Hati-hati dengan lingkungan. Berikutnya, pendidikan. Nah, pendidikan sangat mempengaruhi sekali. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mulia dia di tengah kehidupan. Makanya pendidikan sangat penting. Berikutnya, bacaan.